Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Taman Zainurnisa, teman-teman. Di pagi hari ini, pagi yang tidak terlalu cerah. Gimana kabarnya, teman-teman? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Dan jangan terpengaruh dengan apa yang sudah terjadi di hari-hari yang berat ini. Mungkin teman-teman sudah tahu semuanya. Tetapi kita yang berkebun tetap akan mendoakan yang terbaik untuk negara kita, teman-teman. Dan hari ini kita mau berkebun lagi. Daripada stres mikirin negara, kita berkebun saja dulu ya. Oke teman-teman, apalagi yang kita mau bahas hari ini? Kita tidak mau bahas apa-apa, tapi kita mau panen, teman-teman. Masya Allah, kita mau menikmati hasil dengan apa yang sudah kita lakukan beberapa minggu, beberapa hari sebelum ini yang kita sudah lakukan, entah pemupukan, perawatan, dan penyiraman. Nah, hari ini kita akan menikmati hasil-hasilnya ya teman. Nah, sebelum kita panen bersama tuh si kecil udah duluan panen tuh, yang selalu favoritnya bayam. Nah, dan sebelum kita panen yang lain nih, kita mau review tanaman kita yang ada di sini. Kita mau update ya, bagaimana perkembangannya setelah beberapa hari pemberian pupuk, penyiraman POC, pupuk organik cair, dan perawatan yang kami lakukan secara organik tanpa menyemprotkan pestisida ya. Dalam beberapa minggu ini kita tidak menyemprotkan lagi pestisida kimia ataupun organik. Kami tidak menggunakan itu lagi. Karena apa? Karena percuma musim hujan. Nah, setelah kita spray, kita semprot, akan turun hujan kan sia-sia ya. Jadi kita melakukan metode perawatan dengan cara manual, mengusir hama secara manual ya. Karena ini kebunnya berada di tempat di belakang rumah, pekarangan ya, pekarangan kita. Jadi alhamdulillah kita masih bisa mengatasi hama-hama yang ada di kebun kami, dan dengan adanya bantuan Paranet agar ini sebagai meminimalisir pandangan hama ke tempat kami. Nah, jadi pada hari ini kita mau update apa saja perkembangannya bagaimana, entah itu terong. Boleh lihat di depan teman-teman nih terong nih. Teman-teman, nah, ini terong apa? Terong jumbo. Baru daunnya saja sudah jumbo, Masya Allah. Ini daun yang paling bawah ya. Nih. Boleh ukur nih. Ini ukuran tangan orang dewasa saja tidak bisa. Wow, teman-teman boleh menilai sendiri ya, bagaimana besar lebarnya daunnya. Nah, walaupun dia berlubang-lubang ya, tetapi dia tumbuh dengan cantik, Masya Allah. Rumputnya juga cantik. Ini juga nanti kita akan bersihkan. Nah, dan kita mau lihat terong-terong kita yang terong lalap ya. Sudah pada gede-gede, besar-besar semua, Masya Allah. Ini masih enak ya, belum tua lagi. Nih masih enak nih. Wah, tuh di situ banyak tuh. Ini udah mulai. Nah, ini yang sekitar 3 minggu yang lalu ya teman-teman kita pindahkan. Seperti inilah keadaannya. Nah, dia tumbuh dengan baik, cantik, subur. Nah, dengan pupuk apa? Pupuk organik dong. Nah, kita hanya menyiramkan pupuk organik cair dari rumput, dari kopi, dan dari buah-buahan. Untuk yang masa pembuahan. Kalau ini untuk yang masa vegetatif, yaitu apa? Kita hanya menaburkan sekali saja ya, kompos dari kotoran hewan. Setelah itu kita lanjutkan setiap seminggu kita menyiramkan apa? POC atau pupuk organik cair dari gulma ini sendiri. Nah, jadi dia tumbuh nih, ada manfaatnya teman-teman.
kita cabut, kita jadikan apa? Pupuk untuk ini. Jadi kita harus pandai-pandai memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita, dan inilah hasilnya. Wah, mana nih? Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan buah. Oh, tuh dia bersembunyi ya. Sebelah sini kita lihat. Nih, tuh. Banyak buah-buahnya, bahkan sudah besar-besar. Ini berapa hari seharusnya kita panen. Tapi dia belum tua lagi nih teman-teman. Nah, kelihatan ya. Dia kalau tua itu hijaunya itu dia tua sekali. Tapi kalau hijaunya seperti ini, nah hijaunya seperti ini, dia masih agak muda. Ini rangut ya. Ini sangat pas untuk kita panen ya. Dengan ukuran terong lalap yang lumayan jumbo ini. Nah, dari postur pohonnya ya, ini sangat sehat ya, alhamdulillah teman-teman. Dengan dukungan teman-teman juga kita tambah semangat berkebun. Kita buktikan bahwa berkebun secara organik itu juga mampu menghasilkan tanaman yang subur, dan hasilnya juga tidak kalah nih. Lihat ya, jangan berpikir alah pakai pupuk organik lebih baik pakai pupuk kimia, lebih instan, cepat, subur. Jangan berpikir begitu. Pupuk organik juga bisa tuh. Nah tuh, dia terus berbuah ya, walaupun ini saya petik ya, setiap 3 hari saya petik, dia tetap mengeluarkan buah. Bahkan yang sudah tua sekalipun nih, yang ini nih udah mau berapa bulan ya, sekitar 7 bulan ya dari penanaman. Ya sekitar kurang lebih 7 bulan ini umurnya. Nah, beda dengan ini yang masih baru tuh. Nah di sini ada deretan tomat timun dan tomat cherry. Nah jadi apa perkembangan timun kita setelah kita ngerocos banyak tentang pemupukan, perawatan. Inilah hasilnya teman-teman. Kita mau panen hari ini. Ini buktinya bahwa saya tidak hanya ngerocos terus ya. Ini buktinya. Dengan ukuran buah yang maksimal, Masya Allah, kita bisa terima hasilnya. Kita hanya pakai pupuk apa? Pupuk kompos. Kompos dari mana? Dari depan rumah, hasil penumpukan daun-daun, sedikit goe, kotoran hewan, dan pupuk organik cair dari 5 rumah tangga. Nah, nih buahnya nih. Mungkin awalnya dia akan mengecil, tapi pada saat kita sudah lakukan perawatan, akhirnya dia mengisi ruang dan menyisakan ini. Ini menandakan dulu pernah ini kekurangan, tapi setelah kita rawat akhirnya dia full ya. Nah, dan yang di sini lagi, yang sakit itu, yuk kita lihat keadaannya bagaimana. Nih, 1, 2, 3, 4. Tuh lagi masih ada yang sehat, yang siap akan membesar. Pokoknya ke atas dia buah semua kan. Masya Allah. Nih. Padahal ini awalnya dia tidak mampu, dia mampu mengeluarkan buah 1 saja teman-teman. Dan sudah dipanen seperti ada di video sebelumnya. Tetapi setelah itu dia tidak tumbuh lagi dengan baik. Dia tidak keluarkan cabang baru seperti ini. Dia juga tidak mampu mempertahankan bakal buah seperti ini. Dan kami melakukan pemupukan seperti ada di video ini. Kalau teman-teman yang baru membuka atau menemukan channel kami, silahkan ditonton lagi bagaimana kami membuat tanaman timun ini menjadi kembali berbuah dan mengeluarkan batang baru. Ada semua videonya ya teman-teman, silahkan dibuka. Ini lihat hasilnya ya, Masya Allah. Dengan kita menggunakan metode pemupukan yang sangat sederhana teman-teman, dengan menggunakan pupuk seadanya, tidak menggunakan pupuk kimia, tetapi mampu juga menghasilkan tanaman yang bisa subur dan berbuah seperti ini. Rasanya pasti manis. Ini sudah dijamin rasanya tidak ada sedikit pun pahit. Karena apa? Yang ini dulu saya panen teman-teman. Jujur ya, saya berdosa kalau bohong-bohongnya. Saya makan dari ujung sini. Biasanya timun kan bagian sininya pahit ya. Itu sama sekali. Saya cuman kupas bagian atas, terus makan bagian sininya itu memang sama sekali tidak ada sepet, tidak ada rasa pahit sedikit pun. Normal rasanya, bahkan cenderung manis. Oke, lanjut. Kita mau perlihatkan tanaman tomat yang sudah kita rawat
kita pupuk. Walaupun ini berdempetan seperti ini, lihat ya. Ini saya sudah tidak tahu ini tomat kasihan mau bernapas bagaimana caranya. Lihat, Masya Allah. Nih buahnya kemana-mana, cabangnya kemana-mana. Saya sampai takut nanti patah ya. Ini nanti diberi lanjaran tambahan tuh, diikat. Ini bahkan kesian ya, ini sudah mulai berubah warna dia karena mungkin terlalu rapat. Nah, jadi kalau ada masalah nanti ke depannya, kalau ini jangan diikuti ya teman-teman. Saya kasih tahu cara seperti ini jangan diikuti, yaitu apa? Penanaman terlalu rapat ya, tidak baik sebenarnya. Tapi ya mau diapa lagi, kita kan bukan kita yang memindahkan, ini sang suami yang memindahkan. Saya dapatnya sudah jadi tuh begitu. Nah, saya cuma tahu merawat, memupuk, mengontrol, itu saja yang saya lakukan. Tapi untuk pemindahan tanaman itu suami, dan memang kasihan ya. Kondisinya sebenarnya tidak boleh seperti ini. Jangan menanam terlalu rapat seperti ini dan akan mengakibatkan dia nanti stres dan dia keriting. Apa? Karena penguapan kurang. Bertumpuknya daun itu akan menyebabkan fotosintesisnya terhambat dan penguapan itu akan kurang, apalagi musim hujan dan rentan terjadi jamur. Jadi jangan diikuti untuk tanaman yang rapat seperti ini ya. Jangan menggunakan sistem tanam yang rapat, jangan ya. Ini karena ada memang sedikit kesalahan, tapi biasalah, kita bisa maklumi ya teman-teman. Yang penting masih berbuah yang lainnya ya, alhamdulillah. Tak apa-apa. Oke, kita mau panen. Mana ini si juru panen nih? Nih teman-teman, hasil panen bayamnya nih. Ya Allah, saya banyak rocos ya. Ternyata anak saya sudah habis panen bayam nih. Satu apa ini? Satu bakul nih, satu tempat. Tidak muat lagi untuk share lain. Kita mau panen terong. Nisa, ayo panen terong Nisa. Ayo. Dia sudah panen segini banyak ya. Keasikan saya ngerocos ya teman-teman. Nah, oh iya, sebentar lagi kita mau lihat tanaman cabenya kita ya. Nah, di sini alhamdulillah dia bertahan membesar. Jangan sampai ini diserang ya. Diserang si lalat buah. Nih buahnya banyak. Takutnya dia tergiur. Ah, tuh udah ada itu korbannya satu tuh. Nanti sebentar kita mau panen terong dulu. Nah, karena anak udah ngambek, tidak sabar dia. Oke, kita panen terong. Mana terongnya tuh? Nisa. Oke. Mana guntingnya, Nak? Ada di dalam. Nah, coba letak sini dulu. Mungkin. Tadi aku tebusin. Gimana gunting? Udah tertumpuk guntingnya. Nah, ini udah tua kayaknya nih teman-teman. Nah, oh tidak. Ini kena sinar matahari jadi nampak seperti tua. Ternyata tidak ya. Tuh, ini kalau untuk lalap ya lenger ya. Kalau untuk lalap kebanyakan ya. Kita mau bawakan ke saudara. Lu, kita panen apa lagi? Panen timun. Yuk ikuti terus kami di Taman Zainur Nisa, teman-teman. Nah, karena hari ini kita mau menikmati hasil dari kerja keras kita dalam beberapa minggu ini, dan itu saya sudah hati-hati nak, saya sudah tunjukkan ke teman-teman bagaimana proses pemupukan, penyiraman,
Bismillah, pegang nak. Ah, Bismillah. Kayak tomat. Lumayan ya, dapat 2. Nih kita mau tunjukin hasil panennya, Masya Allah. Nih siapa nih yang tidak mau begini ya? Ada bayam, ada timun, ada terong lalap, ada tomat. Nah, belum lagi kalau kita panen sawi. Tuh, sawinya ada banyak tuh sana tuh. Tapi hari ini kita tidak panen ya. Nah, hari ini kita mau masak bayam. Hei, kucing. Nah, seperti ini. Ini bayam raja ya mungkin ya. Kalau bilangnya di sini bayam raja, teman-teman. Oke, teman-teman, terima kasih sudah mengikuti kegiatan kami di pagi hari ini. Dan teman-teman bisa menilai sendiri bagaimana hasil dari kami memupuk, merawat, dan menjaga tanaman kami secara organik dengan menggunakan pupuk organik buatan sendiri ya teman-teman, bukan dibeli. Nah, tanpa pestisida ya. Nah, inilah hasilnya teman-teman. Teman-teman bisa mengikuti apa yang kami lakukan di rumah untuk menghasilkan tanaman-tanaman seperti ini yang seger-seger sehat. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.